Nih, sampai patah teman-teman batangnya karena terlalu banyak menyangga buah, jadinya patah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat-lihat tanaman di kebun Taman Inspirasi dulu yuk. Nah teman-teman, kalau di Taman Inspirasi itu kami lahannya itu cukup sempit, jadi kami memanfaatkan yang ada saja seperti teras-teras, tembok-tembok, kemudian atap rumah dan juga dinding-dinding. Barang-barangnya pun yang untuk menanam itu kami juga menggunakan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai macam jenis tanaman ya, seperti barang-barang bekas dan juga beberapa kreasi untuk menanam beberapa jenis sayuran. Dan meski hanya di lahan yang terbatas dengan barang-barang atau bahan-bahan yang minim ya, alhamdulillah dengan perawatan yang cukup sabar dan telaten ya, tanamannya bisa tumbuh dengan bagus ya. Dan tidak jauh berbeda dengan tanaman yang tumbuh di lahan luas ya, seperti ini. Ini kami sedang berkunjung di lahan kebun cabai dan tomat. Ya, selain kebun cabai dan tomat ini, di sini juga berbagai macam jenis tanaman ya. Ada kacang merah, kacang panjang, pakcoy, cesin, dan masih banyak lagi tanaman yang ada di sini, dan semuanya juga tumbuh dengan subur ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini tomatnya subur-subur semuanya. Bahkan karena lebatnya, buahnya ini sampai batangnya itu udah mau patah ya, merunduk nih karena terlalu banyak buah. Dan ini juga tanaman cabenya, buahnya juga sudah mulai tumbuh, alhamdulillah lebat juga. Dan ini meski di sini ini pada satu lahan ini bibitnya sama, kemudian perlakuannya sama, baik pemupukannya, penyiramannya, tempatnya juga sama, kondisinya sama ya, lingkungannya sama. Tapi ternyata di sini dalam satu kebun ini dengan berbagai macam jenis tanaman ya, ada tomat, ada sawi, ada kacang, ada cabai. Nah, ini pun satu jenis tanaman cabai ya, misalnya ini satu tempat pun pertumbuhannya tidak sama ya, ada yang lebat sekali buahnya, ada yang belum tumbuh bunganya, ada yang masih kecil ya, kemudian ada juga yang terkena hama dan penyakit, ada yang sehat seperti itu. Nah, terkadang berbicara tentang faktor yang mempengaruhi tanaman, biasanya yang terlintas itu adalah nutrisi tanaman ya, seperti misalnya pupuk dan juga air sebagai pelarutnya. Nah, hal itu memang benar sekali ya. Saat terjadi kasus tanaman kita itu tidak normal, biasanya kita langsung menganalisa dari kedua faktor tersebut ya, walaupun nyatanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu bukan hanya pada pupuk dan air saja. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan pada tanaman ya, biasanya jangan-jangan kurang pupuknya nih, atau mungkin kurang pupuk apa ya, nah baiknya dikasih pupuk apa ya. Nah, itulah yang sering muncul saat kita menemui tanaman kita itu berbeda dengan tanaman milik saudara, teman, kawan, ataupun siapa saja ya. Nah, padahal ya teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, sebenarnya pertumbuhan tanaman itu sendiri adalah kondisi bertambahnya ukuran tanaman, baik itu panjang, volume, atau beratnya. Nah, proses pertumbuhan tanaman itu diawali dengan membelah dan membesarnya sel tanaman. Dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yakni yang pertama itu faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal.
Faktor internal yang pertama gen. Nah, gen ini mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman ini bisa mempengaruhi bentuk, ya, kemudian warna, rasa buah, seperti itu. Yang kedua adalah hormon. Nah, meski jumlahnya sedikit, hormon ini memiliki pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh tanaman. Hormon sendiri ini berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh tanaman. Hormon-hormon yang ada di dalam tanaman misalnya auksin, giberelin, etilen, sitokinin, dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu yang pertama nutrisi. Nah, nutrisi ini bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh tanaman. Jadi kualitas dan kuantitas nutrisi itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, cahaya matahari. Karena cahaya matahari ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ya. Jadi untuk tanaman, ya, cahaya matahari ini sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Jadi terkadang kalau tanaman itu ada yang memang memerlukan cahaya matahari yang cukup. Nah, jadi kalau tanaman yang membutuhkan cahaya matahari yang banyak, kalau dia ditempatkan di tempat yang teduh, nanti pertumbuhannya itu kurang optimal. Yang ketiga, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, karena di sini air sangat dibutuhkan oleh tanaman, bahkan air ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, ya. Jadi tanpa air makhluk hidup itu tidak bisa bertahan hidup. Jadi kalau teman-teman memiliki tanaman atau memiliki kebun, hobi berkebun, nah air merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup tanaman. Yang keempat, suhu. Nah, suhu ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi terkadang kalau teman-teman menanam, contohnya kami pernah menanam kubis, ya, dengan varietas tertentu, itu ternyata tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi dia tidak bisa menjadi crop seperti itu, karena memang di tempat kami itu di dataran rendah. Sementara kubis yang kami tanam itu lebih cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Jadi dia kalau kami tanam di sini itu tidak bisa tumbuh dengan bagus. Jadi dia cuman tumbuh daun-daunnya saja, tidak bisa menjadi bulat seperti itu. Dan yang kelima adalah tanah. Tanah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya tanaman ini sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Dan kondisi tanah ini ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhunya, kandungan mineralnya, airnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah derajat keasaman atau pH. Jadi terkadang mungkin bagi teman-teman itu ini ya, banyak pupuk yang sudah diberikan, ini itu dan ini itu, tapi ternyata pertumbuhan tanamannya itu tidak bisa optimal. Nah, mungkin karena pH-nya itu tidak sesuai dengan jenis tanamannya, sehingga tanamannya itu tidak bisa subur. Kemasaman tanah yang ideal untuk tanaman itu berkisar antara pH 5,5 sampai 7,5, dan itu pun juga tergantung dari jenis tanaman yang dibudidayakan, ya. Jadi tidak di lahan luas ataupun di lahan sempit, yang penting semuanya itu kita dalam merawat itu penuh kasih sayang dan harmonis, jadi bisa tumbuh dengan subur, ya. Tidak harus di tempat yang luas dan juga tidak harus di tempat yang menggunakan barang-barang yang mahal ataupun dengan biaya yang besar, tapi dengan lahan yang sempit dan perawatan yang maksimal, insya Allah tanaman kita akan tumbuh dengan optimal juga. Nah, itu tadi teman-teman sajian dari kami, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian semuanya.
Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.